Senin pagi, 12 Mei 2025. Langit di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, nampak berwarna biru dan bersih. Tapi tanahnya merah dan hangus, tubuh-tubuh berserakan, dan udara syarat isak tangis. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Tiga 13 nyawa hilang, diantaranya 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil yang tewas akibat ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang katanya sudah sesuai prosedur. Pertanyaannya sederhana namun menyayat. Bagaimana bisa warga sipil berada sedekat itu dengan lokasi pemusnahan bahan peledak? TNI bilang, pengecekan sudah dilakukan. Perimeter sudah aman, tapi fakta berkata lain. Ledakan pertama memang berjalan sesuai rencana, tapi saat tim menyusun sisa detonator di lubang ketiga, ledakan kedua pun terjadi. Seketika semua menjadi abu. Secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Warga sipil yang menjadi korban bukanlah penonton. Mereka datang seperti biasa, usai ledakan mencari sisa logam yang bernilai jual. Bukan 1 atau 2 kali. Artinya, ini bukan kejadian langka, tapi pola yang tak pernah diantisipasi serius. Dari hal ini ada yang janggal, seperti mengapa wilayah berbahaya bisa diakses warga, atau mengapa perimeter dibuka saat masih ada potensi ledakan, juga mengapa prosedur yang disebut sesuai standar malah memakan korban. Semua pertanyaan itu tenggelam dalam jawaban klise, seperti masih didalami sesuai SOP dan akan dibentuk tim investigasi. Sementara itu, darah masih menggenang di tanah. Jika memang amunisi kadaluarsa itu tak bisa diprediksi, bukankah itu alasan paling kuat untuk memperketat pengamanan? Kalau negara tahu resikonya tinggi, mengapa sistem tetap serampangan? Padahal, pasal 359 KUHP sudah jelas, menyatakan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa bisa dipidana. Tapi, itulah lucunya di Republik ini. Hukum kerap tumpul ke seragam aparat. Pada dasarnya kami DPR kan belum mengetahui secara detail tentang SOP pemusnahan daripada senjata kadaluarsa. Kalaupun misalkan ini berulang-ulang terjadi, baik berbeda tahun maupun berbeda tempat, semestinya TNI harus melakukan pembaharuan. Komisi 1 DPR bersuara. Komnas HAM menyarankan investigasi, tapi kita tahu bagaimana biasanya ini berakhir. 1-2 petugas jadi tumbal. Sistem tetap utuh dan publik dibiarkan lupa. Yang disampaikan tentunya yang pertama adalah rasa bela sungkawa ya, tanggung jawab sebagai seorang kepala daerah yang meninggal itu meninggalkan anak, meninggalkan istri. Sehingga yang pertama untuk anak-anaknya yang belum menikah itu menjadi tanggung jawab gubernur. Kita tidak butuh bela sungkawa dari podium, tapi yang kita butuh adalah kejujuran, tanggung jawab, dan perubahan nyata dalam tata kelola amunisi di negeri ini. Sebab negara tak boleh jadi mesin pembunuh warganya sendiri. Di Bukit Sunyi, bom pun bicara tentang negara yang lalai menjaga. Prosedur katanya sudah sempurna, tapi nyawa tetap jatuh sia-sia.